Kembali lagi di pendalaman ajaran. Dan di episode kali ini kita berjumpa kembali. Dan hari ini tentunya saya nggak sendirian. Hari ini bersama dengan Kak Riki. Halo. Halo Sam, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Shalom semua. Sehat-sehat? Puji Tuhan, sudah sehat. Sudah sehat ya? Ya, Setelah dibombardir setelah rangkaian kegiatan-kegiatan, Natal ya kan sepanjang Desember. Jadinya total berapa kali Natalan? 8. 8 ya. Iya, Setelah undangan ya, jadi nggak selalu mimpin, tapi Iya, iya, datang iya. juga gitu. 8 ya akhirnya Iya, ya. Kan waktu khotbah itu kan masih belum 8 kan. iya belum. Ya, gimana jadinya Bapak Ibu sudah sampai berapa? Nah, kalau nggak tahu nih bahas apa, nah berarti nggak dengarkan khotbah waktu itu atau nggak datang. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang sebuah fenomena sosial, yaitu adanya masa transisi di tahun 2025 ini menuju generasi beta. Jadi ini bukan generasi orang Ambon semua ya, Enggak, bukan, benar. Emang bukan. nama generasinya. Ya beta ya. Oke, jadi kalau yang nggak tahu itu kan kalau pembagian manusia itu kan mulai dikelompokkan lah menurut kelahirannya. Jadi bukan karena asal sukunya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama membahas bagaimana kami akan mempersiapkan generasi masa depan di gerejamu Tuhan. Melalui episode kali ini biarlah Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke Kak Riki, jadi kita kan akan Yes. bahas tentang generasi beta ini dan kita sebagai gereja harus kayak gimana gitu ya Iya, betul. menyikapinya. Karena kalau selama ini seringnya kita tuh terlambat gitu ya. Kayak si Gen Z udah ada lama, Iya. udah mau habis nih Gen Z, baru bahas Gen Z. Iya, malah Ya. sekarang kan ngetrennya kan orang baru nyari tahu tentang Gen Z-nya kan. Iya, Generasi Z-nya. itu di Padahal- sini. Iya. Padahal udah Udah yang pusing kena alfa udah banyak. iya. Ya Di kan? sekolah minggu ya kan generasinya udah Sudah alfa semua. Iya. Apalagi karena di tahun ini katanya sih udah habis nih alfa nih bahkan ya. Mm, Udah ganti lagi Ganti. ke beta gitu ya. Kalau kita ngelihat generasinya kan biasanya mulai dari zaman peperangan itu kan. Iya, iya. Apa tuh namanya yang peperangan tuh pertama? Dari ini. Sebelum boomer kan? Iya, sebelum bubar. Ada Greatest Generation sama Silent Silent Generation. Generation. Nah, itu Greatest Generation itu sebelum perang dunia kan. Terus Silent Generation itu waktu perang dunia. Jadi habisnya di Saat 45. perang dunia itu berarti kan generasinya Generasinya. Betul. Silent Generation itu ya, yang disebut Silent Generation. Betul tuh biasanya kalau itu ya kakek nenek saya lah. Umurnya sih kelahiran sebelum merdeka itu kan di tahun-tahun itu. Lalu setelah merdeka sampai sekitar tahun 64. Nah, itu baby boomers. Nah, itu generasi orang tua saya. Oke. Ini kalau pendengar apa namanya yang biasa rutin ikutin pendalaman ajaran berarti kira-kira generasi apa ini? Biasanya. Kalau secara statistiknya muncul nggak Statistik sih kayaknya sih boomers yang Boomers banyak ya. ya? Boomers banyak Oke. lalu langsung lompat ke milenial. ya? Iya. Shalom Bapak Ibu, generasi boomers. Halo boomers. Nah, yang masih bingung mencet ini ya, mencet apa ya kan? Itu biasanya ininya ciri khasnya Ciri ya. khasnya Dikasih teknologi baru bingung. Iya, ini apa lagi ribet dah nggak usah. Iya. Itu ciri-ciri boomers itu. Lalu berikutnya Gen X. Jadi di apa setelah itu tuh kita pakai huruf-huruf Pakai ya. huruf ya. Mulainya dari X ya. Mulai Memang dari dari X. ya. Mulai dari X itu 65 sampai 80. Nah, ini sebenarnya tahun-tahunnya itu juga ada yang apa ya? Beda-beda lah tergantung ilmuannya. Mereka mau pakai tahun yang seperti apa, ada yang saklek dimatiin pokoknya 15 tahunan. Ada yang dimatiin di kayak 4 gitu atau 9. Ada yang pas dipasin 5 sama 0 gitu tuh ada.
beda. Ada yang bergeser angkanya melihat benar-benar situasi Sesuai konteks gitu. sesuai ya. konteks sosial kayak gimana gitu ya. Lalu setelah X itu ada Y, Gen Y atau milenial. Jadi milenial sama Gen Z ini beda ya Bapak Ibu ya. Jangan Nah, iya disamakan. itu seringkali kalau di kita apa namanya ya sering salah tuh. Sering salah. Iya. Jadi milenial sama Gen Z itu benar-benar beda. Secara tipe pun juga sangat berbeda. Obrolan pun juga beda. Kasarnya guyonannya itu nggak nyambung. Harus penuh effort untuk bisa Iya. menyatu satu sama lain karena emang udah pisah gitu ya. Lalu millennials itu ada yang bilang dari 81 sampai 94, ada yang sampai 95, ada yang sampai 96, beda-beda yang ngomong gitu. Lalu dilanjut Gen Z itu mulai, ya itu tadi ada yang bilang mulai 95, 96 apa 97. Kalau dihitungnya sih harusnya habisnya di 2010 berarti. Sekitar 2010. 2009, 2010, 2011, 2012 ya sekitaran tahun-tahun segituan lah. Selisihnya berarti antar para pakar ini kira-kira Ya 1-2 tahun. ya. 1-2 tahunan lah. Lalu habis itu sudah Gen Alpha, Skibidi. Wah, kalian Bapak Ibu pasti nggak tahu kan. Kaget tuh barusan. Ngomong apa lah? Saya juga. Ngomong apa anak ini? Sigma. Keren artinya. Sigma artinya keren. Nah, kalau punya anak Gen Alpha atau cucunya Gen Alpha, tapi yang udah gede ya, jangan yang baru setahun 2 tahun dia masih tetap nggak ngerti. Kalau yang udah agak gede coba ditanyain bahasa Gen Alpha itu apa. Nah, sakit kepala saya yakin. Karena itu banyak apa pengaruh media juga ya. Mereka nonton apa, terus keren, terus diikutin gitu ya. Agak berisik tapi memang ya Gen Alpha nih ya, karena banyak ngikutin live streamer yang suka teriak-teriak. Iya. Nah, itu sampai tahun 2024. Lalu kemudian kita akan menghadapi di tahun 2025 ini adalah sebuah generasi baru, yaitu generasi beta. Jadi mulai dari alfa ini sudah nggak ngikutin alfabet lagi, habis X, Y, Z udah habis soalnya alfabetnya. Kita geser ke alfabet Yunani berarti kan ya. Alfa, beta, gamma gitu-gitu kan berarti habis ini ya. Nah, kalau apa ya, kalau kita bisa ngobrolin sebenarnya beta ini selain dari urutan yang penting habis tahunnya, itu kira-kira akan seperti apa nih Kak Riki? Kalau kenapa kita bicarakan ini, karena selain kita masuk di tahun yang baru, itu juga berarti mulai 1 Januari 2025 gitu ya. Ya, betul. Berarti setiap anak yang lahir itu dia akan masuk di generasi beta, yang artinya gereja nggak lama lagi akan melayani mereka gitu. Betul. Biasanya kan kalau terutama di GKI Resut ya, biasanya bayi 2 bulan 3 bulan tuh udah diajak ke gereja. Betul. Nah, itu berarti kan dia udah masuk tuh. Berarti kan jaraknya bahkan dari tayangan ini gitu ya. Dari tayangan ini ketika misalnya ya Bapak Ibu punya cucu atau punya anak lahir dia di tahun 2025, ya 3 bulan kemudian dia akan mengenal lingkungan gereja. Meskipun mungkin dia belum tahu ya ketika diajak sama orang tuanya, tapi kira-kira ini gambaran pelayanan kita yang tidak lama lagi akan kita hadapi gitu. Jadi urgensinya sebetulnya di situ. Kalau dibilang ya masih nanti. Ya kalau kita lihat dari pelayanan kategorial ini yang paling dekat kan Komisi Anak. Betul. Komisi Anak bentar lagi akan mengajarkan firman Tuhan pada generasi beta yang sebenarnya kalau bicara soal konteks generasinya dari yang Z ke alfa itu udah beda banget gitu. Kayak tadi misalnya Samuel bilang alfa kan berisik banget gitu ya, karena mereka emang tiap hari tontonannya dari YouTube yang excited semua gitu, happy semua ininya ya, semua streamernya kan happy semua ya, berisik lah gitu. Itu kan kebawa ke mereka masuk di kelas, maka referensi mereka kan itu gitu. Dan itu akan mempengaruhi situasi kelasnya juga. Dan ini masuk lagi habis ini beta gitu. Nah, ini supaya nggak kita makin makin deg-degan lagi nanti gimana. Nah, ini kita bekali dari sekarang. Karena ini bentar lagi nih gitu, nggak lama gitu. Jangan sampai mikir tadi streamer itu live stream kebaktian ya, beda ya. Bukan live stream kebaktian. Ini ada orang ngomong dia live gitu ya, terus ditonton sama anak-anak itu. Nah, kalau anak-anak
generasi beta nih kan, karena kan anak saya pun nanti akan lahir dan menjadi abang-abangan beta nih. Iya, Ya kan, puji Tuhan. kakak-kakaknya Iya. beta Dia nih, 2025 ya. 2025. Iya. Ya kan paling tua dia di beta ya Iya, kan. iya. Kalau ngikut teori yang dimulai dari Yang 2025. 2025, heeh. Nah, kira-kira tuh akan seperti apa ya? Karena kan mereka akan hidup dari zaman baru brojol aja dia sudah tahu AI. Iya, iya. Jadi emang mereka akan ini banget ya, teknologi base-nya lebih ini ya, lebih nancep gitu kayaknya, lebih mengakar karena emang mereka lahir di tengah AI-nya lagi berkembang gitu. Artificial intelligence bukan hanya soal produk barang tapi juga sistemnya kan juga AI gitu. Ya, sekarang kan semua udah berjalan. Betul. AI-nya udah dikembangkan banget gitu. Udah beda banget bahkan dari tahun lalu 2023 maksudnya. 2003 ke 2024 itu udah beda banget kan. Kita bisa udah on hand sekarang di tangan kita bisa beneran make AI-nya itu gitu. Bahkan dalam percakapan yang anak-anak mudanya kan juga sering kali ngobrolin soal AI gitu. Dosen-dosen mulai ketar-ketir karena mahasiswanya sudah jauh lebih pintar ya. Mulai nulis pakai AI, ChatGPT kasih dia langsung keluar, disuruh bikin desain, AI yang desain. Saya cuman butuh ini harus masukin ini promo ini enter jadi. Iya, dan sekarang berarti kan kayak generasi beta itu akan lahir di tengah ini udah jalan semua. Sudah gitu. Sudah common. Biasa, iya. Orang yang nggak bisa pakai AI yaitu udah orang bener-bener udah berasa tua banget. Tua sekali pasti di pandangan mereka. Iya. Di pandangan kita kayaknya belum, tapi di pandangan mereka yang beta tuh pasti udah tua banget gitu. Jadi kerasa bahwa interaksi virtual bukan tatap muka itu akan jadi hal yang akan sangat umum sekali untuk mereka hadapi gitu. Bahkan mungkin nanti diperkirakan ya balita ketika mereka usia balita mereka udah paham bedanya dunia nyata dan dunia virtual gitu. Dia udah bisa ngerti bahwa ada dua kondisi itu gitu. Dan juga berharapnya informasi-informasi yang instan itu juga akurasinya kalau secara eksternal harusnya tambah bagus gitu ya. Tambah lebih mantap gitu. Tapi kan mungkin juga ada subjektivitas tertentu dan itu akan lebih gampang diakses oleh mereka. Betul. Apalagi jangan-jangan nama-namanya mereka nih kan, kalau kita kan sempet tren-tren kan dulu namanya semua kalau laki belakangnya ada Antonya kan gitu kan. Iya. Termasuk saya. Semua pokoknya belakangnya ada Anto. Iya. Ya kan, kalau cewek Ani belakangnya atau apa gitu kan. Terus habis itu ganti ke nama-nama Alkitab, nama Inggris. Ya, nama Inggris ya, itu milenial banyak tuh nama Inggris ya kan. Gen Z masih ada lah nama-nama Inggris yang susah-susah tuh Gen Z karena udah biar nggak kembar. Begitu Alpha tuh ganti nama-nama yang earth tone. Iya. Senja-senja. Nama-nama anak senja. Iya, tiba-tiba Sansekerta. Ini nanti udah AI generated ntar namanya. Beta bisa jadi. Iya. Tolong kasih nama anak saya, enter. Iya. Opsi nama keluar. Gak cuma dari opa omanya ya minta referensinya. Minta AI juga. Minta AI. Ntar keluar namanya tuh sebenarnya ngasih nama ChatGPT siapa tahu. Iya. Apa Gemini atau Meta sekarang di WA kan sudah ada gitu kan, tinggal tanya di WA Meta udah bisa tuh. Jadi siapa yang ngucapin selamat ulang tahun pakai Meta AI? Ayo ngaku. Saya bikin sendiri ya. Saya masih cuma tanya-tanya. Biasanya orang-orang tuh pada nanya tuh, apakah kamu tahu ini namanya sendiri? Oh iya, gitu. nama sendiri yang lagi ngetren juga itu. Ya, terus habis itu dikarang sama dia karena dia nggak tahu. Jadi AI bisa bohong. Terus habis itu kira-kira kalau misalnya nih kita lihat bahwa anak-anak generasi beta ini kemungkinan udah sangat familiar dengan AI, dan ketika sekarang bahkan AI udah masuk di WA, kita nggak pernah tahu tahun depan 2 tahun lagi, apalagi kalau ketika mereka udah mulai berinteraksi tuh mulai 3 tahun ke atas, ketika yang lain mungkin masih membatasi jangan banyak tontonan apa, mereka mungkin sudah nggak nonton tapi mereka benar-benar bisa pakai ya. Kita kita harus siap juga gitu ya, terutama kayak misalnya kakak-kakaknya nanti akan ngajarin cerita Alkitab, terus mereka
bisa tahu salah karena ditanyain ke AI catatannya dulu nggak gitu ya kan. Itu akan jauh lebih repot. Bisa-bisa pendeta direvisi di tengah khotbah itu. Karena nggak sesuai langsung dicari sama dia. Karena memang tuntutan kreativitasnya kan juga makin tinggi ya. Tuntutan kreativitas makin tinggi, inovasi juga dia dari dunia global view-nya gitu ya. Itu akan makin tinggi, dan kalau emang anak-anak kita pasti akan tertuntut lah mungkin gitu ya bahasanya ya. Karena mereka akan mengejar apa yang ada di ini ya, persaingan di tengah dunia ya. Sama kan kayak kita kan juga sebetulnya gitu kan. Dan kalau dunianya makin kreatif, makin inovatif, maka mereka juga akan semakin kesana gitu. Positifnya rasanya kesadaran tentang isu lingkungan hidup apa itu juga akan makin lebih tinggi ya gitu dibanding yang generasi-generasi yang sebelumnya gitu. Dan itu sebetulnya jadi berita baik gitu. Dan emang pada akhirnya kalau tadi saya bilang apa pendeta bisa dikritik di tengah khotbah, itu kayaknya akan jadi karakternya generasi beta. Bukan berarti kalau tiba-tiba ada yang ngangkat tangan terus oh itu masih generasi beta. Enggak, tapi intinya adalah mereka benar-benar database sekali. Jadi benar berbasis pada data gitu, dan itu ciri khas yang muncul di generasi beta gitu. Jadi kalau ngomong soal data, soal keakuratan, akurasi data, mereka nih makin juara lah gitu ya, makin megang gitu dibanding sama generasi-generasi yang sebelumnya gitu. Kalau kita mungkin pernah ngalami nulis skripsi dan sebagainya, pendapat kita masih kita selip-selipin gitu. Mereka udah bisa lebih tahu gitu mana yang bisa dipegang, bisa terpercaya, mana yang enggak gitu. Dan itu jadi tantangan memang untuk untuk gereja, termasuk sebetulnya kan karena kita ada di generasi yang sebelumnya. Itu, dan itu yang jadi concernnya ketika mereka masuk, mereka datang. Ini kan bukan sesuatu yang bisa ditolak ya. Kalau ditolak ya gerejanya selesai gitu. Karena ini bagian dari, kalau bagi saya bagian dari karya Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah dunia gitu. Karakter orang yang dari dulu kita pelajari bahwa tiap orang beda-beda ya, termasuk salah satunya ketika kita belajar tentang teori generasi dan generasi beta ini ada di gereja ya, berarti ini karya Tuhan juga yang Dia hadirkan untuk keberagaman gitu, termasuk untuk kita mempertimbangkan dan juga memikirkan kemajuan gereja kita gitu. Kita ketika memikirkan gereja di masa depan seperti apa, tentu harus mempertimbangkan juga bagaimana pola-pola dari generasi beta ini juga nanti ke depannya gitu ya. Betul. Jangan sampai kitanya terlambat, akhirnya jadi ketinggalan banget. Ya kan, karena mereka pasti nggak bisa ditipu-tipu lagi dengan cuman mitos-mitos dan katanya kan? Iya, mereka akan makin nggak percaya sama itu apa katanya gini. Menurut pengamatan saya itu akan sangat ini sekali buat mereka gitu, informasi yang jadi tidak akurat gitu. Tapi kalau ada datanya, ada penelitiannya, ada tampilan entah angka kuantitatif atau kualitatif, mereka akan lebih nyambung gitu. Coba bayangin ya kayak gitu terus rapat gereja gitu. Ini mungkin 10-15 tahun lagi rapat gereja akan benar-benar berbasis semua data. By data. Semua by data. Nggak bisa hanya menurut saya kok rasanya kurang ini. Wah itu kenapa? Akan riskan sekali gitu. Kenapa nggak bisa jawab? Wah selesai. Iya, dan itu kalau kenapa itu dari sekarang Sam. Itu udah dari alfa itu udah muncul terus gitu. Mereka selalu kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Kayak sesimpel misalnya ya, contoh kayak Natal kemarin gitu kan. Kakak-kakak itu agak kebingungan ketika ditanya kenapa Maria kok pakai di gambar itu selalu pakai kerudung gitu. Gitu karena image-nya kan kerudung itu dipakai oleh orang Islam, oleh rekan-rekan yang Muslim kan. Lalu ya akhirnya kan harus dijelaskan. Jadi bukan hanya menceritakan kisah seorang Maria, tapi begitu mereka search sendiri gambarnya, kan betul. Yang muncul selalu pakai penutup kepala kan. Dan akhirnya ya harus dijelaskan gitu. Jadi persiapan sekolah minggu tuh nggak cuma nyiapin cerita, karena sekarang udah visualnya udah makin main banget kan gitu. Nah ini generasi beta ntar lain lagi nih. Bakal beda lagi, benar-benar beda lagi gitu ya. Nah kalau misalnya kita ngelihat nih perkembangan gereja ya, kalau misalnya ngomong dari gereja yang zaman dulu bahkan bisa bertahan sampai sekarang aja menghadapi generasi beta, itu kan pasti akan udah ada banyak generasi yang sudah dilewati ya, dari tahun pertama kali
gereja mula-mula sampai sekarang, itu biasanya ada nggak ya kalau di Alkitab kayak pesan-pesan atau apa yang bisa kita jadikan pedoman lah Oke. untuk bagaimana kita bisa beradaptasi dan menyiapkan generasi berikutnya. Kalau yang paling umum itu sebenarnya kan Ulangan 6 ayat 7. Oke. Isinya haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini kan tradisi orang-orang Israel mula-mula gitu ya. Yeah. Ketika diajarkan untuk mulai dari orang tua itu ceritakan tentang perjuangan mereka memasuki tanah perjanjian, lalu cerita itu yang terus diulang-ulang kan sampai ada tiap kali hari raya, maka mereka kumpul dan orang tua itu harus menceritakan itu terus gitu, dan cerita itu harus diturunkan. Jadi anaknya dengar, besok anaknya punya anak gitu, anak ya ini harus cerita gitu, dan itu terus gitu. Tujuannya supaya menjaga agar apa yang sudah dari sejak awal Allah lakukan itu menjadi iman yang diturunkan gitu. Ya kita bersyukurnya kalau kita bicara mulai dari tradisi pada waktu itu sampai gereja sekarang, sebetulnya kita bisa bersyukur kalau gereja selalu survive gitu. Selalu survive di tengah berbagai perkembangan zaman ya. Kita kan benar-benar dihantam sama COVID yang lalu gitu kan. BTW COVID itu udah, berarti kalau ini tayang 2025 udah berapa tahun lalu COVID 2000? Ya anggaplah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun yang lalu ya. Kita aja kadang masih kebayangin kayak baru kemarin gitu. Iya. Tapi itu emang hantaman kenceng banget kan buat personal kita, hidup personal kita, hidup pekerjaan kita, ya termasuk juga soal gereja gitu. Dan kita ternyata survive untuk bisa melalui itu. Bahkan mungkin ya yang nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada di antara kita yang juga masih dalam tahap pemulihan sampai sekarang, dan kita berdoa selalu untuk itu. Tapi di satu sisi yang lain kita bersyukur gereja itu bisa survive dengan segala keterbatasannya. Nah, maksud dari menceritakan ini berulang-ulang adalah supaya bukan hanya sebatas survive kita lolos gitu ya, tapi kita benar-benar bisa mempersiapkannya gitu. Kalau Yesus sendiri kan ngomong Matius 28 ayat 20 itu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu gitu. Dan kalimat terakhirnya itu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada penyertaannya Yesus, tapi sekaligus kita jangan lupa tugas kita untuk ajarlah mereka untuk melakukan gitu. Dan yang dipraktekkan oleh para rasul ketika mereka mulai melakukan pelayanannya adalah mereka di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 40 ya, jemaat mula-mula. Dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat itu gitu. Jadi memang pada akhirnya gereja juga harus selalu bisa mewartakan firman Tuhan itu gitu di tengah berbagai tantangan yang memang dihadapi gitu. Oke, berarti kalau kita ngelihat orang-orang dulu pun juga ya kayak tadi sempat ada term angkatan yang jahat. Berarti kan memang ada tahun-tahun di mana ada generasi-generasi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ya kan, yang bisa misalnya tiba-tiba baik, takut akan Tuhan, tiba-tiba ganti. Apalagi kalau di zaman raja-raja setelah Salomo itu dengan banyaknya raja yang gonta-ganti, yang raja-raja yang tidak terlalu terkenal itu. Itu kan sebentar jahat di mata Tuhan, sebentar baik di mata Tuhan. Itu sebagai masyarakat juga akan bingung kan itu. Mereka jadi harus ngikut tergantung rajanya. Aduh, rajanya bocil lagi kan gitu. Nah, maka itu sebetulnya firman Tuhan itu jadi pegangan, masih akan selalu jadi pegangan yang paling utama gitu. Apa yang kita ajarkan sama anak-anak kan firman Tuhan gitu. Kenapa kita ajarin mereka jadi orang yang baik ya? Karena firman Tuhan bicaranya begitu gitu. Bicara supaya kita jadi orang benar. Cara kita mengajarkan anak-anak ya, kalau misalnya ya, apalagi kayak tadi ya, kita udah lihat karakter generasi beta gitu. Supaya kamu nanti jadi kayak papa, supaya kamu nanti jadi kayak mama gitu. Baik tuh, biar baik-baik terus, biar nanti kayak om ini gitu. Gak masuk di mereka karena bukan data yang akurat. Tapi firman Tuhan, Alkitab kita itu jadi data yang akurat karena itu pegangan kita semua gitu.
Oke, berarti dari yang ketika sekarang ini kayak kebenaran dulu kita kan benar-benar ajarannya kan buat boomer terutama kan. Setelah perang itu kan butuh panduan, setelah Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak, apalagi ketika baru masuk ke misalnya baru masuk dalam kehidupan kita, ya udah nih ya Alkitab ngomong apa A ya A, B ya B, nggak bisa ditawar. Habis itu kita geser ke generasi di mana ya kebenaran adalah sebuah kesepakatan gitu ya. Kalau kita sepakat, banyak orang yang sepakat itu benar, maka itu jadi kebenaran gitu ya. Nggak harus mutlak benaran buatku, belum tentu jadi kebenaran buatmu. Nanti benar-benar semua kebenaran adalah balik lagi based on data gitu kan. Iya, akan benar-benar kita juga ngajarinya sebagai orang tua itu jadi punya dasar yang kuat banget gitu. Ya memang Tuhan ngomongnya gitu ke kita gitu kan. Maksudnya karena dari kita baca di Alkitab, kita diajarkan melakukan sesuatu yang benar, menjadi hidup kita jadi kesaksian, hidup kita jadi berkat, dan itu yang kita dasarkan untuk mengajarkan kepada anak-anak generasi beta ini gitu. Oke, berarti perlu ada satu pikiran yang runtut yang menyebabkan mereka bisa memahami sesuatu gitu kan. Betul. Karena Alkitab pun ketika mereka cari based on history, sejarah pun tercatat semuanya gitu kan. Peristiwa-peristiwa misalnya mereka dari kecil akan diceritain gitu kan, cerita Alkitab segala macam. Itu kan ketika mereka cek ada nih sejarahnya nih. Catatannya ada nih. Dan nggak cuma mereka doang nih yang tahu, bukan bapak ibunya doang kan. Bener. Semua satu dunia juga tahu itu gitu kan. Dan bisa jadi bahan diskusi juga gitu. Ketika misalnya kita nggak hanya sekadar, kalau mungkin dulu saya nggak tahu ya kalau Samuel gimana ya. Kalau saya kan malam jangan lupa doa gitu. Mau nanya kenapa harus doa, udah nggak akan pasti dapat jawabannya. Pokoknya harus gitu. doa. Betul. Nah kalau ini rasanya sekarang akan jadi bisa jadi bahan diskusi karena anak-anak itu tidak akan menyerah mereka untuk bertanya kenapa. Contoh paling gampang ya, misalnya kenapa kitab Perjanjian Baru yang pertama Matius. Nah itu kan udah anaknya bisa tuh. nyari sendiri, bisa nyari sendiri di internet. Kalau orang tuanya nggak memahami, maka tidak akan pernah jadi bahan diskusi bareng-bareng gitu. Misalnya orang tuanya pun nggak tahu ya, dia bisa cari. Ayo cari bareng-bareng gitu. Nah itu akan jadi satu hal yang menyenangkan untuk proses pendidikan rohaninya juga gitu, untuk pertumbuhan si anaknya gitu. Jadi kayak kitanya sendiri juga harus mau nggak mau harus adaptasi juga ya. Harus dengan AI. Jadi bisa jadi apa ya, bahan activity ya untuk ngobrol gitu kan. Jadi bukan pada AI-nya, tapi pada, kalau kita bicara soal hidup rohani berarti pada firman Tuhannya gitu. Kenapa kita mencari ini? Karena inilah yang lagi kita gumulkan. Karena kita mau ngajarin kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak gitu. Oke. Kalau kita ngelihat sebagai gerejanya sendiri gitu ya, terutama dengan konteks di Indonesia, apakah ada kayak rules ataupun panduan kalau sebagai gerejanya? Jadi kalau gereja secara ekumenis ini Sam ya, dan bapak ibu saudara-saudari semua, ada satu dokumen namanya itu PBIK. Itu singkatan dari Pemahaman Bersama Iman Kristen. Itu sudah dipegang oleh gereja-gereja yang ada di bawah naungannya PGI. Jadi termasuk kita GKI itu juga mengakui Pemahaman Bersama Iman Kristen ini sebagai bagian dari dokumen gereja, dan biasanya akan diterjemahkan dalam pengajaran gitu. Karena ini kan topiknya pendalaman ajaran, maka kita perlu melihat yang di Pemahaman Bersama Iman Kristen yang diterbitkan oleh PGI ini hasil dari sidang raya PGI ya. Jadi bukan hanya para petinggi yang ada di struktural PGI, tapi sidang raya artinya perwakilan dari setiap sinode itu ada di situ gitu. Dan dirumuskan di poin 9 itu tentang persekutuan. Persekutuan ini bertekun dalam dan dibangun di atas pengajaran para rasul tentang Injil Kristus. Dengan demikian gereja itu rasuli. Persekutuan yang rasuli itu terpanggil untuk memelihara ajaran para rasul itu dan dengan senantiasa memperhatikan tanda-tanda zaman, meneruskannya kepada semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Jadi ada kalimat meneruskannya kepada semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Di poin yang ke-10, oleh karena itu gereja dan orang-orang percaya laki-laki dan perempuan di segala tempat dan di sepanjang zaman terpanggil untuk mewujudkan keesaan, kekudusan, keaman atau kekatolikan, artinya bukan agama Katolik ya, tapi universal gitu ya, dan kerasulannya.
baik dalam kehadiran gereja secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam pengamalan tugas panggilannya sehari-hari. Dengan demikian, semua bentuk kehidupan gereja itu untuk bersaksi, menjadi saksi Yesus Kristus ke ujung bumi adalah ungkapan dari gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli. Jadi sebenarnya tidak bicara spesifik tentang AI, tentang generasi beta, tetapi memang ini akan menjadi pengantar yang baik untuk gereja secara universal, ya, termasuk juga mungkin untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia, untuk PGI, kembali kita menggumuli tentang bagaimana sebenarnya kita meneruskan kepada semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, karena itu berarti bagian dari tugas gereja gitu, bagian dari tugas gereja yang bukan hanya, kalau kita bicara teknis ya Sam ya, bukan hanya menerima mereka yang datang ke gereja, tetapi juga menggumuli kehidupan mereka gitu. Paling simpel, orang datang hari Minggu, kenapa mereka tertarik datang hari Minggu? Karena mereka bisa mendengarkan firman Tuhan yang kontekstual gitu, yang relevan untuk menjadi bekal mereka menjalani hidup tiap hari. Kalau gereja berhenti untuk meneruskan kepada semua orang di segala tempat dan di sepanjang zaman, lupa untuk mengerjakan itu, maka pasti gereja jadi nggak kontekstual. Gitu. Karena kita malah jadi kaget dengan keadaan yang ada gitu. Padahal seharusnya gereja bisa menjadi suara firman Tuhan di tengah berbagai tantangan zaman itu gitu. Jadi memang peran gereja itu sangat signifikan sebetulnya kalau menurut saya. Di tengah pertumbuhannya nanti generasi beta, pertumbuhan imannya, sekaligus juga ketika mereka akan menghadapi tantangan macam-macam dalam kehidupan mereka setiap hari gitu. Kalau di GKI sendiri juga ada Sam, pegangan ajarannya gitu ya. Pegangan ajaran GKI mengenai gereja di yang poin nomor 7 itu hampir sama seperti yang ada di pemahaman bersama iman Kristen. Setiap orang yang percaya dan menyerahkan diri kepada Kristus tidak bisa berbuat lain kecuali terhisap dan menghisapkan diri di dalam tubuh Kristus itu. Itu berarti diajak untuk betul-betul masuk di dalam kehidupan bergereja. Jadi kalau generasi beta masuk, ya berarti mereka akan terhisap di dalam tubuh Kristus. Jadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi habis ini gitu ya, kalau kita membayangkan, ini tubuh Kristus itu akan punya satu bagian yang unik lainnya gitu, yang namanya generasi beta itu. Dan itu mau nggak mau nggak bisa pinggirkan, nggak bisa nanti aja kita ngurusinnya, nggak bisa, itu harus sudah dipikirkan dari sekarang. Kalau Mazmur 78 kan bercerita tentang proses mengajar dan diajar gitu, dan itu menjadi bagian yang penting untuk kita betul-betul juga bisa menggumulkannya dalam kehidupan bergereja kita. Jadi ya udah nggak bisa lagi yang tua-tua nih, arek zaman saiki rek, udah nggak bisa kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak cuman bersungut-sungut, repot anak zaman sekarang ya nggak. Tapi jadilah harusnya akan jadi lebih excited gitu ya. Anak zaman sekarang tuh gini loh. Gitu. Iya betul. Untuk itu sebagai apa ya, kayak respon kita juga untuk menerima perubahan itu, bukan menyalahkan perubahannya gitu kan. Betul, iya. Karena itu mau nggak mau ya akan kita hadapi gitu. Kan kalau beta tuh sampai 2040-an ya. 2040. Endingnya, maksudnya ending generasi betanya kan 2040-an. Ini kan udah berarti kan angkatannya saya, angkatannya Sam, angkatan seumuran kami yang umur sekarang 30-an gitu ya. Yang sekarang itu sudah 50-an. Nanti kalau anak punya anak pasti generasi beta kan gitu. Iya, betul. Nanti Bapak Ibu yang lebih tua dari kami gitu, ntar punya cucu pasti akan generasi beta. Kita nggak akan pernah bisa jauh dari generasi beta gitu selama kita masih di tengah dunia ini. Sampai 2040 gitu, itu kecuali tiba-tiba kiamat ya. Ya, hadapan kita adalah generasi beta ya, kecuali ya ada ya ini ya, ketika masuk di Tuhan datang ke dunia itu selesai udah generasi. Selesai, nggak usah bingung lagi. Iya. Karena memang ini akan jadi, mereka ini juga akan jadi anak-anaknya milenial akhir dan Gen Z awal. Iya, betul. Ya kan? Itu ada anak-anak dari milenial dan Gen Z yang tentunya pasti akan menghasilkan orang-orang yang dengan karakteristik yang unik juga gitu ya. Dan kalau kita sebagai
gereja ya, maksudnya kita ngelihatnya bukan lagi sebagai orang tua lagi ya, tapi sebagai gereja. Gimana caranya maksudnya kayak kita untuk pembangunan jemaatnya gitu ya. Kalau pembangunan secara personal itu kan tidak hanya serta-merta tugasnya gereja, tapi orang tua juga ya. Kalau di sekolah minggu hanya untuk membantu, tapi bagaimana bisa sebagai gereja mengembangkan iman mereka, bikin sesuatu yang bisa untuk menyiapkan generasi beta. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi ini saya memang mengerjakannya secara serius ya, Sam ya. Jadi karena memang waktu pada saat persiapan lalu muncul juga dalam pertanyaan saya, kira-kira kalau kita pendengarnya adalah generasi sebelum beta, untuk menghadapi beta. Jadi beta ini supaya nggak jadi objek gitulah intinya. Ya. Karena memang kalau kita mau hidup bersama dengan mereka, ya kita nggak bisa jadikan mereka objek ya. Kita subjek, mereka juga subjek. Mereka juga subjek gitu ya. Itu kan pandangan cara kita gitu, cara kita memandang kehidupan di tengah sesama manusia lah gitu kan. Saya mengendasarinya Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu. Supaya kita nggak jadi dunianya maunya gini, ya maka kita harus begini. Bukan itu, tapi apa yang bisa kita rumuskan supaya kita juga bisa terus melakukan kehendak Tuhan gitu ya. Kalau rumusan yang biasa kita pakai gitu, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari biasa pelayanan di GKI Resut atau juga di sebenarnya ini rumusannya yang didistribusikan oleh Klasis Banyuwangi. Jadi mungkin yang di Klasis Banyuwangi pengurus aktivis itu udah biasa tiap akhir tahun akan menuliskan karya pembangunan jemaat yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Jadi saya dasarinya pada rumusan itu supaya kita akan lebih gampang gitu ya melihat kayak apa sih yang bisa kita kerjakan gitu. Wujud konkretnya kalau saya rumuskan itu satu kalimat, digitally based, faithfully shaped ya. Jadi di basis digital tapi juga akan mengembangkan iman yang semakin tajam gitu, dan itu yang bisa jadi perhatian untuk generasi beta gitu. Kalau generasi sekarang ketika kita bicara karya pembangunan jemaat, rumusannya ya ada liturgia. Liturgia itu biasanya bicara tentang pertemuan-pertemuan kebaktian, gitu, kebaktian minggu, itu persekutuan itu ada di dalam kerangkanya liturgia. Itu kalau generasi sekarang ya kita bicaranya hanya tentang kebaktian gitu. Tapi kalau di generasi beta, kebaktian model hybrid sama online itu udah nggak bisa terpisahkan dari pertumbuhan iman mereka gitu. Jadi pada akhirnya kita akan berjumpa dengan anggota jemaat atau simpatisan yang mereka juga bisa bertumbuh secara online gitu. Pertumbuhannya benar-benar bisa serius gitu. Bukan kalau kita mungkin ngerasanya ya karena nggak ketemu jemaat kan, kamu jadinya tumbuhnya nggak bagus gitu. Kita nggak tahu dia beneran baktian apa ditinggal makan gitu. Kalau sekarang nggak bisa kan, di beta itu udah jadi satu kesatuan dari pembangunan imannya mereka gitu. Dan itu yang harus kita perhatikan, karena akan diprediksi muncul orang-orang yang mampu bertumbuh dalam iman sekaligus juga mereka punya disiplin rohani secara online gitu. Maka itu sebenarnya sarannya kebaktian atau kegiatan rohani yang tatap muka itu harus punya sesuatu yang berbeda gitu. Termasuk juga ketika online kita nggak bisa nutup kemungkinan misalnya ada orang yang memang Tuhan utus supaya dia mengenal Tuhan gitu ya, yang tadinya nggak kenal sama Tuhan gitu. Lalu dia ya karena misalnya ketika search di YouTube atau dia lagi cari-cari sesuatu terus muncul dan dia mendengarkan, itu bisa dipakai sama Tuhan, dan itu cara generasi beta gitu. Itu, dan itu makanya kita harus serius gitu, nggak hanya bisa sembarang yang penting online gitu. Enggak gitu, kita benar-benar memberi perhatian di kedua. Harus ada nilai tambahnya di baik itu online maupun onsite gitu. gitu. Dan itu harus dipikirkan secara serius, kalau enggak gereja ketinggalan gitu. Jadi benar-benar kenapa kok harus online, kenapa kok harus onsite gitu. Masing-masing harus ada sesuatunya juga gitu. Oke. Lanjut. Berikutnya itu kerikma. Kalau kerikma bicara soal ajaran, biasanya pendalaman Alkitab, ya pendalaman ajaran itu di kolomnya kerikma, itu karya pembangunan jemaat. Kalau sekarang ya tadi ya saya sebutkan ya, PA itu biasanya di rutinitas kita. Di generasi beta,
karena anak-anaknya udah konten banget kan gitu Iya, ya. betul. Ya benar-benar bisa diakses kapanpun. Jadi konten yang intensitas pengetahuannya ringan, sedang sama mendalam itu perlu disediakan karena Oke. kaitannya tentang ajaran firman Tuhan. Karena mereka bisa akses apapun, kapanpun. Mm, Tantangan kita adalah jangan sampai mereka mengakses yang yang lain. lain yang salah gitu tentang firman Tuhan. Apalagi juga diprediksi akan muncul ya misalnya ya kalau kita bicara dengan bahasa Alkitab gitu ya, Mm, ajaran-ajaran palsu yang akan menyesatkan mereka gitu. akan jauh lebih gampang juga ya. Iya, Maksudnya jauh aksesnya lebih akan banyak. lebih mudah dan cara menangkalnya adalah gereja juga harus bikin gitu. Karena kalau nggak bikin, ya mereka nggak akan pernah tahu mana yang benar. Iya, Gitu. betul, Mereka mau betul, tahu betul. yang benar dari siapa, gitu. Kalau yang Betul. salah lebih banyak, maka yang benar juga harus lebih banyak. Gitu. Betul. Jadi kalau tadi ringan, sedang, mendalam ya mendalam salah satunya kayak konten ini gitu Iya, ya. Ini kan betul. in depth karena kita hampir sejam kita ngobrol sampai mendalam gitu ya. Iya. Terus yang sedang ya basically lebih pendek durasinya gitu ya, tapi iya. yang dibahas masih bisa cukup dalam gitu ya. Mungkin Iya. 3 sampai 10 menit itu sudah masuk Iya. yang sedang. Kalau yang ringan itu antara kontennya yang ringan ataupun durasinya yang pendek. Iya. Jadi tetap misalnya perlu pengajaran banget jadi 1 menit. Itu sudah panjang sih buat mereka. Iya. 15 detik Betul. dan 6 detik. Maksudnya even zaman sekarang pun Sekarang karena kan udah gitu kan ya. sudah di Iya. situ. Kita mainnya kalau brand mau beriklan itu sudah nggak ada 90 second, 120 second itu sudah nggak ada. Mainnya pasti 30, 15, 6. Iya. Sudah mainnya di situ gitu ya. Apalagi nanti beta ya pasti akan mainnya di 6 second. Cukup gitu untuk bisa sudah mendapat informasi gitu ya. Iya, itu kalau nggak percaya, Bapak Ibu nggak yakin sama itu ya. Kalau misalnya pergi nonton bioskop, datanglah begitu pintu dibuka masuk, terus hitung berapa lama kita bertahan liatin iklan yang Iya. itu. Nah itu biasa trailer kan 1 menit 1,5 menit kan 1,5 ya. menit. Nah itu biasanya dihitung aja kita bertahan ngeliatin itu nggak Berapa lama? ya mulai Betul. ngerasa bosen. Nah, itu berapa lama? Biasanya sekitar segitu kan. Iya. Sekitar 30 detik sudah bosan udah. Sekarang lihat TV aja rata-rata coba dihitung aja satu iklan berapa. Iya. Paling 15 Nah, iya, bisa detik. juga tuh. 15 detik udah ganti. Oke. Lanjut. Koinonia, biasanya bicara soal perkunjungan di generasi beta itu peran pastoral buat keluarga, terutama untuk menyadarkan para orang tua bahwa mereka berada pada generasi yang cukup beda sama anak-anak mereka. Orang tua itu bisa jadi generasi pembelajar, sedangkan generasi anak-anak mereka, beta itu adalah yang sudah terlahir di tengah perkembangan zaman. Jadi orang tuanya bisa kelihatan ketinggalan zaman, apalagi kalau bukan tipe pembelajar gitu ya, akhirnya makin ketinggalan, konteks anak-anaknya mereka sendiri nggak bisa tertangani dengan baik gitu. Pola komunikasi juga harus detail ya, kayaknya juga makin perlu detail karena anak-anak mereka nggak hanya bercakap di tatap muka tapi juga di online, jadi Betul. sopan santun di dunia ketemu sehari-hari sama sopan santun di dunia online di sosial media itu juga perlu diperhatikan karena sekarang kan udah muncul ya orang kelihatan sopan di depan kita tapi tiba-tiba online-nya nggak diposting. sopan gitu. Itu muncul lah sekarang gitu dan itu akan makin terasa di kemudiannya gitu. Apalagi kan kalau kita ngelihat kebanyakan sih mulai dari milenial ya, karena mulai media itu mulai sangat marak, makin banyak lah, mulai TV muncul. Iya. Itu generasi ini karakternya benar-benar dipengaruhi banget sama apa yang mereka lihat sih. Iya. Dari media apa yang mereka dapat gitu. Mulai dari kalau zaman dulu itu kita masih ngelihat itu mingguan, misalnya bersambung minggu depan, ya udah ditungguin minggu depan sampai ketemu yang sudah stripping tiap hari. Lalu yang on demand ya. itu pun sudah sangat mempengaruhi karakter orang gitu. Gen Z yang hidup di dunia on demand, semua sudah terserah mereka. Tingkat kesabarannya tidak akan sesabar yang generasi sebelumnya karena sebelumnya biasa menunggu. Alpha yang datang dengan semua informasi jauh lebih cepat. On demandnya sudah pasti, semuanya on demand.
Kalau Gen Z on demand tapi masih ada optionnya terbatas, mereka sudah hampir nggak terbatas optionnya, sudah banyak sekali pilihan yang mereka bisa lihat dan apa yang mereka lihat dan semuanya interaktif. Kalau kita dulu game ya main sendiri-sendiri di rumah masing-masing, mereka sudah nggak cuman game online ketemu tapi benar-benar interaktif saling membangun di dunia sendiri. Makanya game utamanya Alpha itu Roblox. Beta ini tidak hanya bersama-sama dengan temannya tapi masing-masing membawa AI yang sudah dilatih masing-masing. Iya, nanti ketemu di platform. Ketemu di platform yang baru gitu kan. Jadi udah benar-benar berbeda. Kita mau nggak mau ya memang juga harus jadi orang tua, juga harus belajar juga apa yang akan terjadi di generasi ini gitu ya. Dan gerejanya juga nanti yang ya belum tentu memaksakan perkunjungan datang ke rumah itu akan menyenangkan buat mereka gitu. Iya. Karena ini aku lagi kumpul sama teman-temanku, kamu nggak bisa lihat aja, ngapain kamu datang-datang ke rumah gitu. Mending dikunjungin di game. We never know. Iya, secara virtual ya. Virtual. Ya. Malah ini dia lebih kerasa biasanya. Lebih kerasa gitu ya. Misalnya kayak bikin misalnya buat anak yang alpha sekarang main Roblox bareng online gitu, mungkin akan jadi sebuah perkunjungan yang baru gitu. Oke. Kita yang lanjut berikutnya lagi ya, diakonia. Nah, ini biasanya kalau diakonia sekarang kita bicaranya soal karitatif, transformatif. Karitatif tuh biasanya konteks teknisnya itu biasanya memberikan sesuatu gitu ya, iya. Sumbangan, apa bakti sosial gitu ya. Transformatif itu yang mengubah orangnya, mengubah cara pandang orangnya supaya hidupnya jadi lebih baik. Tapi kalau begitu masuk di beta, di generasi beta, maka terutama untuk orang tuanya, karena harus sadar bahwa ada orang-orang yang belum menyadari kalau perubahan menghadapi perubahan zaman itu suatu yang harusnya jadi prioritas gitu. Jadi nggak bisa selalu menyalahkan keadaan gitu. Dalam case tertentu, ini case-nya kayaknya Indonesia banget ya. Saya nggak tahu kalau di luar negeri, soalnya belum pernah tahu cerita dari luar negeri ya. Orang tua sekarang itu ada banyak sekali yang terlilit pinjaman online. Sama judi online ya. Dan judi online. Nah, itu saudara kembar lah itu dua itu ya. Nah, ini anak-anaknya bisa lahir di tengah konteks orang tuanya lagi bergumul tentang bagaimana membebaskan diri dari lilitan tagihan pinjaman online atau judi online ini gitu. Mungkin kalau kita kontekskan ke yang zaman kita gitu ya, itu kan parenting VOC gitu-gitu kan ya. Terus sandwich generation, di mana orang tuanya tidak tahu cara berinvestasi, duit hanya dipakai. Ngepas lah, maksudnya duit dipakai ngepas karena apalagi ketemu Krismon kan. Jadi belum tentu benar-benar punya pinjaman, jadi anak itu dikeluarkan, dilahirkan untuk bisa menafkahi orang tuanya. Sandwich generation gitu kan. Ketika anak beta ini nanti keluar dalam kondisi keluarga yang kondisi terkena pinjol gitu ya. Yang dimana pinjol itu kalau tidak diselesaikan dengan benar ya akan jadi lingkaran setan yang nggak akan berhenti terus menerus dan semakin lama semakin banyak. Ya itu akan jadi problem baru di mana pada akhirnya ya mereka akan lahir dengan tidak punya uang. Maka ya semua nutrisi segala macam akan berpengaruh. Meskipun bisa minta uang susu ke pemerintah ya. Tapi makan siang doang yang gratis ya. Tapi pasti akan jadi selalu hidup dengan kondisi susah terus menerus gitu ya. Merasakan jatuhnya orang tua. Karena sebelumnya mungkin kalau ada kakaknya mungkin lebih aman secara ekonomi, terus adiknya ini keluar dengan kondisi lagi jatuh-jatuhnya. Ya kita nggak pernah tahu nantinya akan apakah mereka bisa jadi anak yang tough ataupun generasi yang malah ya menyalahkan keadaan gitu kan. Jadi maksudnya juga di situ Sam. Jadi artinya bukan hanya mikir soal karitatifnya, bukan hanya transformatifnya, tapi ada sesuatu yang rasanya harus dikembangkan lagi dari cara kita melayani di karya pembangunan jemaat diakonia ini gitu. Karena kan misalnya contoh kasus ya, anaknya lahir misalnya lagi jadi generasi beta, terus
orang tuanya terlilit pinjol. Mm-mm. One day dia akan cerita bahwa dulu membesarkan anaknya ini luar biasa. Bahkan mungkin orang tuanya bisa cerita juga kalau dia berasal dari sandwich generation, dan itu bertambah parah kan itu. Iya, udah sandwich kena harus pinjol terus harus membesarkan anak gitu. Dan gereja itu harus punya peran di situ gitu. Untuk benar-benar mikirin seseorang atau anggota jemaatnya itu perlu bertumbuh di tengah perubahan zaman tuh kayak apa gitu. Kalau zamannya orang udah oh ya gampang lah minjem aja dulu gitu, dan itu jadi sesuatu yang dirasa sebagai jawaban. Nah, gereja tuh harus bisa apa gitu di tengah konteks pelayanan diakonianya gitu. Tentu ngasih barang jadi nggak ada artinya gitu. Betul. Misalnya kita ngasih beras ya, ketika orang itu ternyata di satu sisi yang lain yang kita nggak tahu, dengan mudahnya dia mengakses aplikasi untuk pinjaman online, dan urusan kita ngasih sesuatu itu jadi nggak ada artinya gitu. Karena yang perlu diperlukan oleh orang itu adalah ketika kita sadar bahwa harusnya yang diubah itu cara dia berpikir, cara dia menyelesaikan persoalan gitu. Dan itu kan tantangan zamannya. Termasuk mindset bahwa ya udahlah pokoknya pinjem dulu, yang penting ketutup dulu, terus nanti diselesaikan dengan cara yang gampang, dengan adanya uang untuk menutup masalah sekarang, meskipun itu menambah masalah karena pinjamannya jadi tambah gede gitu kan. Ya itu mindset yang harus harus digugurkan lah, dulu boleh. gitu ya. Jangan mikir gitu lah. Kalau saya sering ngomongnya gini, pinjaman online itu bukan jawaban doa dari Tuhan gitu. Itu jawaban yang kita cari-cari sendiri gitu. Itu karena tidak ada, ya bagi saya sejauh ini tidak ada apa ya namanya ya, orang yang merasakan berkat ketika bisa minjem gitu. Ya namanya juga minjem harus dibalikin kan gitu. Iya, dengan bunganya lagi gitu. Iya. Ya yang paling susah sih sebenarnya pay later ya. Karena kayak wah enak nih, kayak mundur sebentar gitu kan bayarnya kan. Ya sama kayak kartu kredit lah kalau zaman dulu gitu ya. Dan itu yang jadi menjebak, dan akhirnya nggak sadar bahwa itu sudah melilit kita gitu kan. Dan itu malah menyebabkan ya bisa jadi kalau orang tuanya kayak gitu, generasi betanya bisa nggak selamat juga. Iya, karena kan paling gampangnya kita kan akan jadi orang tua untuk generasi beta gitu. Dan mereka contohnya ya dari orang tua gitu. Kalau kita menjadikan itu sebuah kebenaran, ya jangan kaget anaknya akan lebih liar lagi. Gitu. Dan kita nggak mau itu gitu. Iya. Kalau kita mau anak jadi tambah lebih baik, ya jangan berpikir itu sebagai sebuah kebenaran. Mulailah belajar untuk menyelesaikannya, karena di generasi beta, generasi yang lain akan punya kesaksian tentang ya Tuhan menyelamatkannya dari segala jeratan-jeratan ini semua gitu. Kita berharapnya di situ. Berharapnya mereka bisa menceritakan itu ya karya Tuhan gitu ya. Iya, sebagai sebuah karya Tuhan ketika selesai gitu menyelesaikan. Kan durasinya biasanya nggak pendek kan ya, untuk menyelesaikan ini. Betul. Ada berapa kasus Bapak nangani? Nanti banyak yang nonton datang semua Pak. Iya. Atau kita buka kelas aja. Kalau buka kelas sekalian gitu saya nggak apa-apa lah. Ini jangan satu biar sekalian gitu langsung selesai gitu loh. Berarti itu nyambung juga kayak ke kesaksiannya gitu ya. Marturia. Biasanya hanya bicara tentang kesaksian verbal ya. Contoh paling gampang, saya sakit, saya selesai dari sakit ya. Itu juga ya itu baik, tapi juga kalau ketika bicara generasi beta tidak hanya bercerita, tapi juga bisa lewat macam-macam media, ya tulisan atau yang disampaikan ketika kita saling bercerita, ataupun juga secara online, termasuk tadi ya konten yang ringan, sedang, berat itu bisa diaplikasikan sebagai sebuah karya kesaksian. Yang paling jelas adalah karena base data kan ya, maka gaya hidup, contoh di tengah kehidupan itu akan jadi yang paling nyata gitu. Kenapa aku harus mengikuti seorang public figure yang namanya ini? Ya karena kehidupan sehari-harinya juga sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Kenapa saya punya pendeta yang namanya ini, yang saya selalu dengarkan firman Tuhannya? Karena ya mereka gaya hidupnya, mereka jadi contoh benar-benar sesuai sama apa yang mereka sampaikan gitu. Dengan kondisi sosial media sekarang yang semakin membuat orang ya mau ngapa-ngapain semua diposting anyway gitu kan ya. Jadi kita bisa ngelihat juga mereka akan tontonannya dari awal ya juga itu gitu loh. Kayak
Kalau kita masih itu cuman di foto aja, itu cuman di Instagram aja, orang aslinya mungkin beda. Mereka belum tentu bisa membedakan itu gitu kan. Iya. Dan ketika ketemu sama aslinya itu benar-benar jadi itu game ininya kayak changer momen sih. ya, momen apa ya, the truth Moment momennya of gitu truth ya. gitu. Moment of truth ya. Jadi bener kayak oh iya emang bener orangnya kayak gini. Oh enggak, orang enggak kayak gitu. Oke, itu sama kayak orang-orang semua nyamperin ISO Speed waktu di Indonesia gitu kan. Iya. Oh memang orangnya aslinya teriak-teriak, jenggong kayak gitu. Iya. Maka dianggap sebuah kebenaran karena live, it's live. Orang kalau nonton live ya maka ya itu live, asli kok gitu. Mungkin kalau bapak ibu yang nggak tahu, yang lagi kita omongin ini ada seorang YouTuber, live gitu streamer. ya. Datang ke ISO Speed. negara-negara di Asia Tenggara. Ya keliling-keliling, dia datang ke Salah satunya Indonesia rame tuh. Sempet apa, dia malah dapat berapa juta subscriber baru gitu. Nggak ngerti kan, makanya saya termasuk yang nontonin itu karena itu salah satu tontonan yang sangat menghibur dan panjang kan itu. Iya, dia live stream 3 jam 4 gitu jam teriak-teriak gitu kan. Dan itulah tontonannya alpha. Iya, tontonannya alpha itu live streamer. Nggak tahu nanti beta begitu sudah nonton tontonannya ada siapa lagi, kita nggak pernah tahu. Bukan nyari lucunya Rafathar ya. Udah nggak ada. Cipung sudah nggak nonton AB, yang nonton adalah millennials dan Gen Z. Anak-anak pun sudah bertumbuh dewasa, sekarang lagi di AB, nanti nggak tahu siapa lagi yang ditonton. Yang berikutnya itu kepemimpinan, biasanya bicara soal rapat, durasi rapat yang panjang itu kalau generasi sekarang. Kalau generasi beta, karena based on data penyelesaiannya harusnya lebih akurat, maka rapat-rapat itu kan lebih cepat sekali gitu kalau memang bicara soal rapat ya. Tapi yang paling pentingnya adalah cara pengambilan keputusan. Nah itu pengambilan keputusannya memang harus benar-benar tepat dan based on data gitu. Dan itu saya rasa kayak semua orang setuju deh gitu, kalau nggak usah harus yang beta. Kayaknya kita merindukan itu gitu, rapatnya lebih cepat karena akurasi keputusannya juga tinggi gitu, dan itu yang akan terjadi di generasi beta. Jika A maka B ya sudah selesai gitu kan. Iya. Tinggal semua ada rulesnya, semua ada aturannya. Udah, nggak usah mikir apa-apa gitu kan. Iya, maka sistem lalu rencana, strategi, terus visi misi itu harus benar-benar jelas dan bisa tertangkap dengan baik. Ya. Gitu. Cuman mungkin yang akan jadi problem ketika ada masalah-masalah yang nggak bisa cuma diselesaikan dengan logika gitu. Iya betul. Ada belas kasih yang harus ditunjukkan. Hal-hal seperti itunya yang mungkin pasti ketika di awal mereka akan juga cukup sulit untuk menerima kalau tiba-tiba ada kita juga harus tegas tapi juga harus mengasihi di sisi lain gitu kan. Itu yang perlu kita ajarkan juga kan. Iya. Biar nggak kaget gitu. Betul. Ini kalau bicara soal kualitasnya ya, berarti untuk yang media artinya yang mereka bisa akses setiap hari gitu ya. Kalau generasi sekarang mayoritasnya tatap muka, onsite, tapi juga terbatas waktu. Kalau beta itu mayoritas online, lewat layar, dan juga nggak terbatas waktu. Mau kapanpun diakses. Habis ini kalau mau ketemu sama generasi berikut yang kita Zoom aja boleh nggak gitu, WA aja boleh nggak gitu, itu akan makin lebih sering dan jadi sesuatu yang biasa gitu. Lalu pola intergenerasi itu bukan hanya dipelajari, tapi juga rasanya sudah harus menjadi sebuah kebutuhan dan bisa dilakukan. Jadi bagi gereja-gereja termasuk kita yang ada di kemajelisan juga harus mulai serius untuk menggumulkan tentang intergenerasi. Posisinya generasi beta muncul itu mestinya sudah menjadi sebuah kebutuhan dan bisa dilakukan. Itu kalau kita bicara soal intergenerasi, karena pola pengajarannya pun nggak hanya dua arah, tapi juga pengajarnya harus bisa jadi pendengar untuk anak-anak generasi beta ini. Kesehatan mentalnya itu diprediksi akan lebih lemah dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi kalau generasi sekarang merasa yang sekarang aja udah lemah, ini yang berikutnya bisa jadi lebih lemah. Jadi tergantung bagaimana kita bisa memberi apresiasi terhadap hal-hal sederhana, hal kecil yang mereka bisa lakukan. Jadi bukan haus apresiasi, tapi memang mereka butuh mengerti yang tadi ya di awal kan sempat ngomong
mereka butuh yang detail gitu kan. Ya kalau emang mereka harus tahu itu detailnya itu bener apa enggak gitu. Oke. Jadi contohnya misalnya menyapa orang tua, menyapa temannya orang tua itu baik atau enggak gitu. Kalau itu sesuatu yang baik, sudah santun gitu, maka anaknya harus diapresiasi gitu. Kan misalnya dikasih tahu. Nah, gitu deh kalau misalnya ketemu sama temennya papa, emang harus nyapa gitu. Nah, itu apresiasi untuk mereka, dan mereka kan langsung nempel gitu bahwa kalau ketemu sama orang yang lebih tua, saya harus memberi ini, harus nyapa gitu. Dan itu harus dibiasakan gitu. Buat kita ya, generasi yang sekarangnya gitu. Jadi bukan harus apresiasi anak-anak ya, tapi emang dia nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Dan harus ada yang ngasih tahu itu benar atau tidak gitu. Oke. Terus kalau gitu kita nih kayak resut nih gereja nih, bisa ngapain nih? Oke, jadi kalau intinya kita kembali ke pertanyaan di tema ini ya, gereja jadi bisa apa? Ya gereja bisa yang pertama menajamkan kembali panggilan untuk melakukan firman Tuhan itu, memberitakan firman Tuhan di tengah berbagai tantangan dan perkembangan zaman gitu. Jadi gereja harus ingat bahwa generasi yang sekarang itu adalah itu akan jadi modal untuk generasi beta akan bertumbuh seperti apa. Itu. Lalu gereja juga bisa melihat kembali relevansi tindakannya, artinya kegiatan-kegiatan kita selama ini ya apakah sudah betul-betul memberikan dampak yang signifikan buat perkembangan anggota jemaatnya secara pribadi atau juga bagi dunia gitu, bagi yang ada di sekitar kita gitu. Kita udah benar-benar bisa ngasih itu atau enggak. Yang paling penting generasi beta itu harus punya peran aktif dalam perkembangan gereja. Maka itu yang paling sederhana, intergenerasi itu harus benar-benar udah mulai benar-benar dipikirkan dan dijalankan gitu. Oke. Terus kalau kayak kita nih yang ini karena kan kemarin sendiri saya juga sempat ngomel sih, kayak ini udah beta udah mau lahir baru ngobrolin Gen Z, kalian ini telat banget sih gitu. Gimana nih kalau kayak alfanya kan bahkan belum kepegang nih. Apa yang harus dilakukan juga? Maka yang harus dilakukan adalah paling tidak ya di struktural dulu deh gitu. Kita itu sadar bahwa itu konteks pelayanan kita ke depan gitu. Yang paling jelas gitu. Ya kalau ditanya kira-kira 5 tahun lagi apa, kita nggak bisa kebayang. Tapi kalau kita ngomong itu loh alfa belum keurus gitu. Jadi kita bisa langsung fokus misalnya ya dalam pembinaan kita bisa tambahkan poin tentang mengenal generasi alfa dan beta gitu. Itu kan jadi sebuah konteks yang bisa dimasukkan di dalam pembinaan kita. Paling nggak di struktural tuh ngerti gitu, ada tantangan itu gitu. Lalu misalnya dalam bina pranikah, udah langsung diajarkan gitu, mengenal generasi beta gitu. Nah itu nanti dikasih trigger di awal, langsung ditanya aja, Bapak Ibu kenal gak generasi alfa? Itu langsung kaget semua kan. Kita alfa aja belum kenal, ini mau kenalan sama beta gitu. Nah itu bisa jadi pengantar yang baik untuk ngasih memberikan peringatan sekaligus menarik perhatian banyak orang untuk oh iya ternyata generasi kita udah banyak banget berubahnya gitu. Dan itu akan jadi hal yang harus dipercakapkan memang gitu. Dan salah satunya kan di Renstra kita yang akan datang nih, salah satu yang akan kita kerjakan adalah IP bersama, yaitu seri toko Alkitab AI generated gitu kan ya. Saya sudah selesai meeting juga sama teman-teman dari komisi di GMAT dan sudah mulai untuk menyiapkan salah satu IP ini. Ya kalau Bapak Ibu nggak ngerti lagi IP itu apa ya, intellectual property, di mana kita nanti bisa punya serial. Kalau biasanya kan cuma nonton PA gini kan agak kurang ramah anak ya. Ya ini kita akan bikin konten yang lebih ramah anak dan itu AI generated. Nanti akan ada konten ringan juga. Ya sebenarnya kita benar-benar untuk menyiapkan generasi masa depan, karena itu yang ada di dalam visi kita berikutnya juga. Dan yang jangan lupa perasaannya harus semangat, harus semangat, jadi jangan harus happy. Waduh gimana nih, ngerepoti. Itu tertekan kita. Tapi kalau oh iya seneng ya, ternyata kita punya generasi baru yang dari dulu kita bertanya nih gereja ini secara teknologi kayak apa, bisa maju apa enggak, ini jawabannya di beta ini. Itu bahkan ya alfa itu sudah mulai menjawab, tapi beta ini lebih maju lagi gitu. Oke, mungkin ada closing statement gitu ya buat pendengar, penonton kita ini. Oke, kalau dari saya
Ya ingatlah bahwa gereja itu selalu dipakai sama Tuhan untuk menjadi pemberita di sepanjang zaman gitu. Jadi semangat itu yang harus kita tumbuhkan, apalagi kita ketemu sama generasi yang baru gitu. Ya. Mari jadi gereja yang selalu welcome gitu dengan semua generasi, karena dari situ mereka juga akan makin kerasa bahwa Tuhan itu bagian yang penting dalam kehidupan kita semua. Oke. Jadi jangan cuma sekedar kalau ada bayi lahir dulu lucunya, jangan. Ini kita harus pikirkan dengan serius, tidak hanya Iya. untuk lucu-lucuan gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa tutup doa Oke. kali ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap percakapan yang boleh kami lakukan. Kiranya percakapan ini dapat membekali kami secara ajaran, secara firman Tuhan, untuk semakin kami sadar harus ada ketegasan untuk kami sebagai bagian dari gereja dapat melakukan karya kemuliaan Tuhan di segala zaman. Mampukan kami untuk menyambut generasi beta yang akan datang di dalam kehidupan kami, termasuk juga dalam kehidupan bergereja, sehingga kami semua menjadi satu tubuh dalam Kristus, sehingga kami pun mampu untuk mempersaksikan setiap karya baik yang juga selalu berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Sertai kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Riki. Terima kasih Samuel, terima kasih Terima juga Bapak Ibu kasih Saudara-saudari. sudah menyimak dengan baik selama 1 jam ini kurang lebih ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.